Udah nih ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Kali ini dari kelompok kami akan membahas tentang sistem bus. Kelompok kami terdiri dari saya, Hamdan Zulfa, dengan NIM 2055201-250, Lutfi Ma'arif dengan NIM 2055201-244, Noval Fahreza Raffi dengan NIM 2055201-210, dan Novita Tri Rahmawati dengan NIM 2055201-242. Next. Sistem bus. Sistem bus adalah penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Transfer data antar komponen komputer terdiri dari data atau program yang tersimpan dalam memori dapat diakses dan dieksekusi CPU melalui perantara bus. Yang kedua, melihat hasil eksekusi melalui monitor juga menggunakan sistem bus. Yang ketiga, kecepatan komponen penyusun komputer harus diimbangi kecepatan dan manajemen bus yang baik. Next. Mikroprosesor. Yang pertama, melakukan pekerjaan secara paralel. Yang kedua, program dijalankan secara multitasking. Ketiga, sistem bus tidak hanya lebar, tapi juga cepat. Kemudian, interkoneksi komponen sistem komputer dalam menjalankan fungsinya yaitu 1. Interkoneksi bus. 2. Pertimbangan-pertimbangan perancangan bus. Next. Struktur interkoneksi. Yang pertama, kumpulan lintasan atau saluran berbagai modul, CPU, memori, dan I/O. Yang kedua, struktur interkoneksi bergantung pada jenis data dan karakteristik penukaran data. Next. Jenis data. Yang pertama ada memori. Memori umumnya terdiri atas N word, memori dengan panjang yang sama. Masing-masing word diberi alamat numerik yang unik, 0, 1, 2, N-1. Word dapat dibaca maupun ditulis pada memori dengan kontrol read dan write. Lokasi bagi operasi dispesifikasikan oleh sebuah alamat. Yang kedua ada modul I/O. Operasi modul I/O adalah pertukaran data dari dan ke dalam komputer. Berdasarkan pandangan internal, modul I/O dipandang sebagai sebuah memori dengan operasi pembacaan dan penulisan. Seperti telah dijelaskan pada bab 6 bahwa modul I/O dapat mengontrol lebih dari sebuah perangkat periferal. Modul I/O juga dapat mengirimkan sinyal interrupt. Kemudian ada CPU. CPU berfungsi sebagai pusat pengolahan dan eksekusi data berdasarkan rutin program yang diberikan padanya. CPU mengendalikan seluruh sistem komputer sehingga sebagai konsekuensinya memiliki koneksi ke seluruh modul yang menjadi bagian sistem komputer. Next. Kemudian di bawah ini adalah gambar modul komputer. Di sini ada memori, I/O modul, dan CPU. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh Noval Fahreza Raffi. Ya.
Selanjutnya yaitu karakteristik bentukan data. Memori ke CPU. CPU melakukan pembacaan data maupun instruksi dari memori. CPU ke memori. CPU melakukan penyimpanan atau penulisan data ke memori. I/O ke CPU. CPU membaca data dari peripheral melalui modul I/O. CPU ke I/O. CPU mengirimkan data ke perangkat peripheral melalui modul I/O. I/O ke memori atau dari memori digunakan pada sistem DMA. Struktur interkoneksi. Sampai saat ini terjadi perkembangan struktur interkoneksi, namun yang banyak digunakan saat ini adalah sistem bus. Sistem bus, yang pertama digunakan secara tunggal, yang kedua digunakan secara jamak. Hal ini tergantung karakteristik sistemnya. Interkoneksi bus. Bus merupakan lintasan komunikasi yang menghubungkan dua atau lebih komponen komputer. Sifat penting dan merupakan syarat utama. Bus adalah media transmisi yang dapat digunakan bersama oleh sejumlah perangkat yang terhubung padanya. Digunakan bersama, yaitu diperlukan aturan main agar tidak terjadi tabrakan data atau kerusakan data yang ditransmisikan. Walaupun digunakan bersama, namun dalam satu waktu hanya ada sebuah perangkat yang dapat menggunakan bus. Next. Struktur bus. Sebuah bus biasanya terdiri atas beberapa saluran. Sebagai contoh, bus data terdiri atas 8 saluran sehingga dalam satu waktu dapat mentransfer data 8 bit. Secara umum, fungsi saluran bus dikategorikan dalam 3 bagian, yaitu yang pertama saluran data, yang kedua saluran alamat, yang ketiga saluran kontrol. Next. Dan ini adalah contoh gambar pola interkoneksi bus. Next. Pola interkoneksi bus. Saluran data atau data bus adalah lintasan bagi perpindahan data antar modul. Secara kolektif, lintasan ini disebut bus data. Saluran alamat atau address bus digunakan untuk menspesifikasi sumber dan tujuan data pada bus data. Saluran kontrol atau kontrol bus digunakan untuk mengontrol bus data, bus alamat, dan seluruh modul yang ada. Next. Sinyal saluran kontrol terdiri dari sinyal perwaktuan dan sinyal perintah. Sinyal perwaktuan menandakan validitas data dan alamat. Sinyal perintah berfungsi membentuk suatu operasi. Next. Saluran kontrol. Memory write memerintahkan data pada bus akan dituliskan ke dalam lokasi alamat. Memory read memerintahkan data dari lokasi alamat ditempatkan pada bus data. I/O write memerintahkan data pada bus dikirim ke lokasi port I/O. I/O read memerintahkan data dari port I/O ditempatkan pada bus data. Transfer ACK menunjukkan data telah diterima dari bus atau data telah ditempatkan pada bus. Bus request menunjukkan bahwa modul memerlukan kontrol bus. Bus grant menunjukkan modul yang melakukan request telah diberi hak mengontrol bus. Interrupt request menandakan adanya penangguhan interupsi dari modul. Interrupt ACK menunjukkan penangguhan interupsi telah diketahui CPU. Clock kontrol untuk sinkronisasi operasi antar modul. Reset digunakan untuk menginisialisasi seluruh modul. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Novita. Hierarki multiple bus. Bila terlalu banyak modul atau perangkat dihubungkan pada bus, maka akan terjadi penurunan kinerja. Faktor-faktor: 1. Semakin besar delay propagasi mengkoordinasi kegunaan bus. 2. Antrian penggunaan bus semakin panjang. 3. Dimungkinkan habisnya kapasitas transfer sehingga memperlambat data. Next. Ini adalah gambar arsitektur bus jamak. Next.
Bus jamak. Prosesor, cache memori, dan memori utama terletak pada bus tersendiri pada level tertinggi karena modul-modul tersebut memiliki karakteristik penukaran data yang tinggi. Pada arsitektur kinerja tinggi, modul-modul I/O diklasifikasikan menjadi dua. Memerlukan transfer data berkecepatan tinggi, memerlukan transfer data berkecepatan rendah. Modul dengan transfer data berkecepatan tinggi disambungkan dengan bus berkecepatan tinggi pula. Modul yang tidak memerlukan transfer data cepat disambungkan pada bus ekspansi. Next. Ini adalah gambar arsitektur bus jamak kinerja tinggi. Next. Bus jamak di kinerja tinggi, keuntungan hierarki bus jamak kinerja tinggi. 1. Bus berkecepatan tinggi lebih terintegrasi dengan prosesor. 2. Perubahan pada arsitektur prosesor tidak begitu mempengaruhi kinerja bus. Next. Jenis bus. 1. Dedication merupakan metode di mana setiap bus atau saluran secara permanen diberi fungsi atau subset visi komponen komputer. 2. Time multiplex merupakan metode penggunaan yang sama untuk berbagai keperluan sehingga menghemat ruang dan biaya. 3. Metode arbitrasi yaitu adalah metode pengaturan dari penggunaan bus dan dapat dibedakan atas 1. Tersentralisasi atau menggunakan arbiter sebagai pengatur sentral. 2. Terdistribusi atau setiap bus memiliki akses kontrol logik. Next. Timing yang berkaitan dengan terjadinya event yang diatur pada bus system dan dapat dibedakan atas 1. Sinkronus atau yang terjadinya event pada bus ditentukan oleh clock atau pewaktu. Lalu askronos terjadi sebuah event pada bus mengikuti dan tergantung pada event sebelumnya. Lalu lebar bus, semakin lebar bus data, semakin besar bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Next. Lalu jenis transfer data yang menggunakan bus diantaranya adalah 1. Operasi read, 2. Operasi write, 3. Operasi read modify write, 4. Operasi read after write, 5. Operasi block. Next. Bus ISA Industri Standar Arsitektur yang pada dasarnya adalah bus PC atau yang beroperasi pada 8,33 MHz. Keuntungannya adalah sebagai pendekatan ini. Pendekatan ini tetap mempertahankan kompatibilitas dengan mesin-mesin dan kartu-kartu yang ada. 3. Setiap PC yang berbasiskan Intel masih menggunakan bus jenis ini, meskipun biasanya juga disertai dengan suatu atau lebih bus lain. Selanjutnya dibacakan oleh Lutfi Mari. Bus VCI atau Peripheral Component Interconnect adalah bus yang tidak tergantung prosesor dan berfungsi sebagai bus mezanin atau bus peripheral. PCI memiliki kinerja tinggi untuk sistem I/O berkecepatan tinggi seperti video adaptor, NIC, disk controller, sound card, dan lain-lain. Keunggulan PCI tidak hanya pada kecepatannya saja, tetapi murah dengan keping yang sedikit.
Pada tahun 1990, Intel mempatenkan PCI bagi domain publik sehingga vendor dapat mengeluarkan produk dengan PCI tanpa royalti. Selanjutnya ada bus USB. Semua perangkat peripheral tidak efektif apabila dipasang pada bus berkecepatan tinggi PCI, sedangkan banyak peralatan yang memiliki berkecepatan rendah seperti keyboard, mouse, dan printer. Sebagai solusinya, 7 vendor komputer yaitu Compaq, DIC, IBM, Intel, Microsoft, NIC, dan Northern Telecom bersama-sama merancang bus untuk peralatan I/O berkecepatan rendah. Standar yang dihasilkan dinamakan Universal Standard Bus atau USB. Nah, selanjutnya ada bus SCSI, Small Computer System Interface, adalah perangkat peripheral eksternal yang dipopulerkan oleh Macintosh pada tahun 1984. SCSI merupakan interface standar untuk drive CD-ROM, peralatan audio, hard disk, dan perangkat penyimpanan eksternal berukuran besar. SCSI menggunakan interface paralel dengan 8, 16, atau 32 saluran data. Konfigurasi SCSI umumnya berkaitan dengan bus, walaupun pada kenyataannya perangkat-perangkat tersebut dihubungkan secara daisy chain. Perangkat SCSI memiliki 2 buah konektor, yaitu konektor input dan konektor output. Kesimpulan dari kali ini adalah komputer tersusun atas beberapa komponen yang penting seperti CPU, memori, perangkat I/O. Sistem bus adalah penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Kumpulan lintasan atau saluran berbagai modul disebut struktur interkoneksi. Rancangan struktur interkoneksi sangat bergantung pada jenis dan karakteristik pertukaran datanya. Secara umum, fungsi saluran bus dikategorikan dalam 3 bagian, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.